Washington News and Talk. Permasalahan kebijakan perpajakan disebut sebagai salah satu penyebab gelombang aksi demo yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia belakangan ini. Setelah kekisruhan di Pati misalnya, demonstrasi juga kemudian merembet ke daerah lain yang juga mengeluhkan kenaikan pajak bumi dan bangunan, baik perkotaan maupun juga perdesaan. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk bisa memberikan jawaban berkaitan dengan permasalahan perpajakan, terutama akses langsungnya ke masyarakat, baik secara nasional di pemerintah pusat maupun juga di pemerintahan daerah. Kami bahas lengkapnya bersama dengan Direktur Indonesia Tax Care, Basuki Widodo. Washington News and Talk. Pak Basuki, betulkah ada persoalan serius dalam segi kebijakan atau politik perpajakan kita, baik untuk pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah? Halo Pak Basuki, selamat pagi Pak. Pagi, ya. Betulkah ada persoalan serius berkaitan dengan perpajakan yang jadi biang masalah dari resistensi masyarakat yang menyebabkan demo misalnya, baik di segi kebijakan pusat, di pemerintah pusat, ataupun juga di kebijakan daerahnya, ekses dari dampak kebijakan pusat misalnya, apakah betul? Ya, itu sangat betul. Jadi semakin nyata apa yang terjadi sampai saat ini, kita melihat kemarahan dari rakyat. Jadi bagaimana rumah Sri Mulyani, Ibu Menteri kita, yang dijarah, kemudian anggota-anggota dewan. Saya selalu mengatakan dari sejak awal dari wawancara oleh Radio El Sinta, saya katakan rakyat mendengar, rakyat melihat, rakyat menyaksikan. Jangan pemerintah arogan terhadap pajak yang dipungut. Jadi bahasanya gini Mas Asrofi, bahwa sistem pajak kita yang dibangun ini, kalau sudah dibuat undang-undang, selesai. Tinggal ditekan ke masyarakat. Ini yang terjadi. Sekarang ini masyarakat ini melakukan perlawanan. Ini sangat mengerikan terhadap anggaran negara, dan ini bisa menjadi sebuah kegagalan dalam pemerintahan kita. Ini sebuah isyarat yang semakin menguat. Jadi bagaimana Bank Dunia, kemudian IMF, semua menyatakan bahwa sistem pajak Indonesia yang terburuk, kemiskinan kita yang terbesar, ini kan semua sudah sebagai sinyal-sinyal kuat bahwa ekonomi kita semakin berat. Tapi kan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan selalu bersikeras bahwa pajaklah sebagai solusinya. Itu salah. Sekarang ini sistem pajak kita ini mengalami sebuah, kalau saya bisa katakan kegagalan. Kegagalan di mana pemerintah bisa 82% menutup anggaran negara itu hanya dari pajak. Sedangkan di sisi lain ekonomi rakyat ini semakin terpuruk gitu. Dan sekarang ini pemerintah sangat mengandalkan Cortex yang sebenarnya lebih memasifkan tekanan kepada masyarakat. Ini yang jadi masalah. Saya katakan dari hasil penelitian Indonesian Tax Care, pajak ini masih diartikan target. Ini yang harus dirubah. Pajak bukan target, tapi pajak harus mengedepankan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, bagaimana membuat nyaman masyarakat, membangun humanisme, rasa nyaman. Supaya apa? Supaya potensi-potensi pajak ini tumbuh dan berkembang. Bukannya terus ditekan, sehingga apa? Sehingga rakyat ini menjadi marah suatu saat. Nah, ini yang sekarang terjadi seperti ini. Kalau saya lihat, pemerintah harus melakukan reformasi terhadap sistem pajak. Yang kedua, undang-undang atas perpajakannya harus dirubah. Jangan lagi dipaksakan. Dan yang ketiga, untuk merubah ini kan butuh lama. Makanya pemerintah harus membuat semacam caretaker atau semacam unit task force atau apa yang menampung pengaduan-pengaduan masyarakat. Karena sampai detik ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meregang, perusahaan-perusahaan yang dalam kondisi tekanan luar biasa atas pajak. Dan sekarang petugas-petugas pajak di lapangan itu semakin masif menekan kepada masyarakat gitu loh. Ini yang tidak pernah diungkap, ini yang tersembunyi gitu loh. Gitu gambarannya seperti itu Mas Hasto. Ya, misalnya saya temukan data di lapangan di Kota Malang ini ceritanya Pak.
di sana karena terdampak seperti hanya daerah lainnya, terdampak dari kebijakan pusat soal transfer ke daerah, maka mereka mencari solusi untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan, yaitu melalui retribusi. Yang dipajaki kali ini adalah pemain UMKM dengan pendapatan sebulan, yaitu 15 juta rupiah, mereka akan dikenakan pajak daerah yaitu 10%. Tapi persoalannya setelah kami hitung-hitung ya, ternyata pendapatan jika omsetnya mencapai 15 juta rupiah per bulannya, maka pendapatan harian mereka adalah 100 ribu. Dan ternyata 10% dari pendapatan 10% dari 15 juta rupiah itu, jika seharinya itu ternyata 50 ribu, maka mereka akan kehilangan 50% pendapatan bersihnya. Ini pendapatan kotornya, mohon maaf. Jadi kalau dengan konteks seperti itu, yang terkena dampak tetap masyarakat ya? Jelas. Jadi bahasa pemerintah 82% target menutup anggaran itu pada akhirnya masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mendapatkan semacam penguatan ekonomi gitu loh. Yang ada ini hanya tekanan-tekanan bahwa kalian berhadapan dengan undang-undang, kalian berhadapan dengan peraturan, kalian berhadapan dengan negara, seolah-olah bahasanya seperti itu. Kalau tidak membayar, kalian melawan negara. Ini bahasa-bahasa yang harus dirubah. Karena sistem pajak kita bukan sistem pajak yang official, yang sifatnya tekanan, tapi harus membangun kesadaran, yaitu prinsip self-assessment. Self-assessment system ini yang harus dikembalikan. Sekarang ini pemerintah terjebak dalam situasi di mana masyarakat ini marah, kecewa dengan pengelolaan pajak. Tapi di sisi lain pemerintah sangat bergantung kepada penerimaan pajak. Ini yang harus pemerintah evaluasi secara besar-besaran. Kemudian kepada rakyat, seharusnya rakyat bisa untuk memberikan sebuah masukan nantinya. Karena masalah pajak ini tersembunyi, maka Intak mengajak masyarakat untuk bisa melaporkan semua masalahnya untuk kami lindungi terhadap pajak-pajak, terhadap tekanan-tekanan dari aparat. Karena aparat sendiri banyak yang kami temukan di lapangan. Terus terang Pak, Intak memperjuangkan bahwa pajak ini sebagai sebuah target, kami dukung. Kami sebenarnya juga capek Pak dengan target-target yang diperintahkan oleh pusat. Jadi konsep pajak Indonesia itu masih mengartikan pajak ini target, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Padahal yang menjadi sasarannya, yang menjadi subjeknya itu hanya satu, masyarakat. Jadi hanya berpindah aja dari pusat beralih ke daerah gitu. Tapi kan kantongnya masyarakat itu aja gitu, dan masyarakat sendiri tidak mengalami peningkatan terhadap kesejahteraan, terhadap ekonomi yang semakin sulit, kepada yang namanya lapangan kerja. Dan lagi pemerintah di sini, pajak-pajak ini akhirnya untuk bayar hutang. Yang sebenarnya ini menjadikan semakin beban parah bagi masyarakat gitu loh. Bukan memberikan penguatan bagi ekonomi kerakyatan. Ini dilema loh. Dan tidak bisa pemerintah itu hanya mengandalkan korteks kemudian semua itu selesai. Karena ini korteks ini kalau saya lihat itu lebih membuka peluang-peluang terjadinya korupsi nantinya. Tekanan kepada masyarakat semakin masif, itu yang akan membuat oknum-oknum ini semakin berkeliaran. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau dengan konteks sistem politik pajak kita, apa yang perlu kita perbaiki? Baik dari segi penerapan ataupun juga jika ternyata masih ada regulasi undang-undang perpajakan misalnya yang betul diperbaiki lagi karena sudah ada akselerasi perpajakan kita yang baru tuh. Ya, kalau Mas Alsofi tahu, undang-undang dari himpunan harmonisasi peraturan pajak itu jelas. Pajak itu lebih untuk menaikkan target. Kemudian pemerintah itu kan mengandalkan korteks. Korteks itu lebih bersifat tekanan, jadi lebih masif tekanan itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat sendiri tidak bisa lolos dari pantauan pemerintah melalui big data yang ada di korteks. Jadi kalau saya pikir pemerintah harus melakukan reformasi, pertama itu
tentang pajak. Kemudian reformasi ini yang paling penting adalah pajak bukan target, bukan maksimum target, tapi sebuah kajian optimum target. Jadi berapa optimum yang bisa ditarik pajak oleh masyarakat. Kemudian masyarakat kecil itu dibebaskan pajaknya. Jangan lagi semua ditekan. Kemudian korupsi pajak. Ini sesuatu yang sampai detik ini diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah sampai sekarang tidak mampu bagaimana membenahi korupsi yang terjadi di dalam. Karena korupsi di dalam ini sangat masif. Nah, salah satunya apa? Masyarakat semakin tidak paham tentang pajak. Pajak yang dibangun semakin rumit. Dan itu semua dikendalikan oleh aparat-aparat pajak. Yang ada cuma satu, bayar pajaknya atau kalian akan mendapat sanksi yang lebih berat, bahkan pidana. Itu yang terjadi dalam sistem pajak kita. Jadi yang perlu dilakukan adalah reformasi terhadap pajak. Kedua, merubah undang-undang. Nah, selama fase itu dilakukan, proses itu dilakukan, maka pemerintah harus membuat sebuah unit atau task force untuk pengaduan masyarakat untuk melindungi masyarakat dari tekanan-tekanan oknum di lapangan. Dan Intak dalam hal ini akan memberikan masukan-masukan. Kami akan membuat usulan kepada pemerintah perbaikan sistem pajak. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka masa depan bangsa ini akan terancam. Dari kajian ASEAN sendiri itu mengatakan akan terjadi kegagalan dalam sistem pemerintahan kita kalau terus kita menggenjot pajak tanpa memperhatikan pembenahannya. Itu yang terjadi, Mas Asrofi. Ya, mudah-mudahan segera ada kabar baik mendengar dan juga tentunya kita buat kebaikan bersama ya di masyarakat juga. Terima kasih atas waktunya bersama dengan El Sinta. Selamat pagi Pak ya, tetap sehat ya. Mas Asrofi, ya, boleh. Saya menghimbau kepada masyarakat siapapun dapat bergabung dengan Intak untuk kita bisa sama-sama memperbaiki sistem pajak. Jadi kami menunggu masyarakat, apakah itu LSM, Ormas, LBH atau siapapun untuk bergabung untuk sama-sama kita memberikan usulan perbaikan sistem pajak. Itu Mas Robi. Bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami tekanan dapat mengadukan kepada Intak untuk mendapatkan perlindungan pajak. Terima kasih Mas Robi. Sama-sama. Kami terima kasih ke Pak Basuki Widodo. Selamat pagi Pak Basuki. Direktur Indonesia Tax Care Basuki Widodo. Elshinta News and Talk.